Halo, Assalamualaikum. Saya Kaisnya Airinci, mahasiswa program studi manajemen Universitas Indonesia Bandung. Pada video ini saya akan membahas mengenai krisis branding yang dialami oleh Zulkifli Hasan atau Zulhas terkait planning pencitraan saat kunjungan ke daerah bencana dan isu izin penebangan hutan menggunakan pendekatan playbook krisis manajemen. Dalam konteks komunikasi politik modern, krisis reputasi tidak selalu dipicu oleh kegagalan kebijakan, melainkan oleh bagaimana suatu peristiwa dikonsepsikan dan dibingkai dalam ruang publik. Media massa dan media sosial memiliki peran yang sentral dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap figur publik, terutama ketika peristiwa tersebut berkaitan dengan isu kemanusiaan dan lingkungan. Salah satu contoh yang relevan adalah krisis branding yang dialami oleh Zulkifli Hasan yang muncul akibat planning pencitraan saat kunjungan ke daerah bencana, serta isu perizinan penebangan hutan. Kedua isu ini berkembang secara simultan dan membentuk narasi negatif yang berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap beliau. Kunjungan Zulkifli Hasan ke daerah terdampak bencana pada awalnya dimaksudkan untuk memastikan penyaluran bantuan dan koordinasi penanganan di lapangan. Namun, kehadiran simbol politik serta exposure visual yang luas memunculkan persepsi bahwa kunjungan tersebut lebih menonjolkan pencitraan personal dibandingkan kepedulian terhadap korban bencana. Narasi tersebut dengan cepat menyebar di media sosial dan diperkuat oleh pemberitaan media massa, sehingga membentuk opini publik bahwa penderitaan korban bencana telah dipolitisasi. Kondisi ini menandai awal dari krisis branding yang bersifat reputasional. Di tengah berkembangnya isu pencitraan, muncul pula polemik terkait izin penebangan hutan yang dikaitkan dengan kewenangan dan kebijakan Zulkifli Hasan. Isu ini memperluas krisis ke ranah lingkungan dan kebijakan publik. Dalam persepsi publik, kedua isu tersebut saling berkaitan dan membentuk citra negatif yang konsisten, yaitu anggapan bahwa kebijakan dan tindakan yang dilakukan tidak mencerminkan empati sosial dan kepedulian terhadap keberlanjutan lingkungan. Eskalasi ini menunjukkan bagaimana krisis reputasi dapat berkembang ketika tidak dikelola secara terstruktur sejak tahap awal. Dalam tahap menghadapi situasi tersebut, pengendalian narasi menjadi faktor krusial. Respon yang dilakukan perlu diarahkan untuk meredam eskalasi dan menghindari kesan defensif. Fokus komunikasi seharusnya tidak tertuju pada pembelaan personal, melainkan pada penegasan tujuan kebijakan dan dampak nyata di lapangan. Pada isu kunjungan bencana, penekanan diarahkan pada kebutuhan korban, peran relawan, serta hasil konkret dari penyaluran bantuan. Sementara itu, pada isu penebangan hutan, klarifikasi dilakukan melalui penjelasan berbasis regulasi dan mekanisme pengawasan, dengan menekankan komitmen terhadap prinsip keberlanjutan. Krisis branding yang tidak segera dikendalikan berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang terhadap legitimitas politik. Persepsi negatif yang terus berulang dapat mengikis kepercayaan publik, terutama ketika figur publik diposisikan sebagai aktor yang tidak sensitif terhadap isu kemanusiaan dan lingkungan. Dalam konteks ini, konsistensi pesan dan keselarasan tidak menjadi elemen penting untuk mencegah krisis berkembang menjadi delegitimasi politik yang lebih luas. Krisis branding Zulkifli Hasan menunjukkan bahwa dalam politik, makna suatu tindakan seringkali ditentukan oleh persepsi publik, bukan semata-mata oleh niat awal pelaku. Ketika framing negatif dibiarkan berkembang tanpa pengendalian yang tepat, krisis reputasi dapat muncul dan meluas secara cepat. Oleh karena itu, pengelolaan isu secara terukur, berbasis empati, dan didukung oleh kejelasan kebijakan menjadi kunci dalam menjaga stabilitas citra dan kepercayaan publik di tengah dinamika komunikasi politik yang kontemporer. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.